Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam bab 3 dari buku Nudge. Judulnya cukup menggelitik nih, mengikuti arus. Ya, following the herd. Betul. Nah, seringkali kan kita mikir kita ini homo economicus, ya, rasional, independen gitu. Heeh, idealnya begitu. Tapi buku ini ngajak kita lihat sisi homo sapiensnya kita, yang ternyata sangat sosial, gampang banget terpengaruh sama sekitar. Banget, makhluk sosial sejatilah kita ini. Jadi misi kita hari ini yaitu mencoba memahami gimana sih dan kenapa kita seringkali ikut arus. Kadang sadar, kadang nggak sadar sama sekali. Bener banget. Nah, bab ini pada dasarnya membagi pengaruh sosial jadi dua sumber utama. Oke, apa aja tuh? Pertama, pengaruh berbasis informasi. Simpelnya gini, kalau banyak orang melakukan sesuatu, kita jadi mikir, mungkin itu hal yang benar atau bagus. Contohnya kayak lihat restoran rame gitu ya, pasti enak nih. Nah, persis. Itu sinyal informasi dari keramaian. Kita ngambil kesimpulan dari apa yang orang lain lakukan. Terus yang kedua, ini yang seringkali lebih kuat ya, Tekanan kelompok. peer pressure. Ini dia nih. Kita ikut arus bukan karena yakin itu paling benar, tapi lebih karena ya kita peduli apa kata orang, pengen diterima, atau takut dianggap aneh aja. Contoh nyatanya gimana tuh? Ingat waktu awal pandemi soal masker. Di satu daerah mungkin semua pakai ketat banget. Di daerah lain mungkin lebih santai. Oh iya bener juga. Itu kan seringkali lebih ke tekanan sosial buat patuh sama norma setempat. Bukan cuma soal informasi kesehatannya aja. Lebih ke, ya udah, ikutin aja biar aman. Tekanan kelompok ini emang kadang wah luar biasa ya kekuatannya. Saya jadi keinget eksperimen klasik yang dibahas juga di buku ini, Solomon Asch. Iya, yang soal menilai panjang garis itu kan? Betul, tugasnya gampang banget secara visual. Kalau ngerjain sendiri, hampir pasti bener jawabannya. Tapi begitu ada di kelompok, Nah itu dia, begitu masuk kelompok yang sengaja jawab salah semua. hasilnya gila sih. Mayoritas peserta minimal sekali lah itu ikut ngasih jawaban yang jelas-jelas salah. Padahal mata mereka sendiri lihat jawaban yang bener ya. Iya, mereka nyangkal apa yang mereka lihat demi bisa sama kayak kelompok. Ini nunjukin betapa kuatnya dorongan buat konformitas. Bahkan sama orang asing dan tugas sepele gitu ya. Dan ini lintas budaya loh ditemukannya. Jadi bukan cuma di barat, kayaknya emang ada dorongan universal buat melawan arus. Kita baju baru kaisar, tapi dalam skala sosial. Oke. Intinya gini, banyak orang secara pribadi sebenarnya nggak setuju sama satu kebiasaan atau norma. Tapi mereka tetap ngelakuin itu karena mereka ngira semua orang lain setuju dan suka. Padahal orang lain itu mungkin mikirnya sama persis. Nah, itu dia kuncinya. Jadi, semua diam-diam nggak suka, tapi pada takut jadi satu-satunya yang aneh atau yang protes. Ujung-ujungnya, norma yang sebenarnya nggak disukai mayoritas ini, ya bertahan aja terus. Wow, menarik. Tapi itu artinya norma itu sebenarnya rapuh dong ya? Betul banget, rapuh. Makanya, kadang sedikit dorongan aja, nudge yang tepat, itu bisa bikin norma itu runtuh tiba-tiba. Ada contoh nggak gimana nudge bisa dipakai buat ngatasin ini? Contoh bagus itu ada di Inggris, soal bayar pajak. Oh ya, gimana tuh? Jadi kantor pajak sana ngirim surat. Isinya bukan nakut-nakutin denda, tapi ngasih tahu fakta. 9 dari 10 orang di wilayah Anda membayar pajak tepat waktu. Cuma gitu aja. Iya. Dan ternyata, pesan simpel itu efeknya signifikan naikin kepatuhan pajak. Kenapa bisa gitu ya? Karena itu nunjukin norma sosialnya. Oh, ternyata kebanyakan orang tuh patuh ya. Yang belum bayar jadi ngerasa, wah saya kok beda sendiri nih. Itu nudge sosial yang efektif. Jadi mainin perasaan nggak mau jadi minoritas gitu ya? Kurang lebih gitu. Dan kalau skala lebih besar, kita bisa lihat perubahan sosial kayak penerimaan pernikahan sesama jenis di banyak negara. Dulu banyak yang diam-diam setuju tapi takut ngomong. Begitu makin banyak yang berani speak up, ternyata banyak yang sepaham. Pluralistic ignorance-nya runtuh, norma sosialnya geser. Iya ya, contoh pajak itu nunjukin banget kita pengen jadi bagian mayoritas. Urusan rasional kayak pajak aja bisa kena. Terus, gimana soal pengaruh yang dikaitin sama identitas kita? Buku ini nyebut itu juga kan? Tepat. Pengaruh sosial itu jadi makin nendang kalau nyambungnya ke identitas kelompok kita. Semacam, oh orang kayak saya tuh biasanya gini. Maksudnya kita lebih gampang ngikutin orang yang kita rasa satu tipe gitu. Persis. Makanya, nudge itu bisa dirancang lebih efektif
kalau bisa nyentuh koneksi identitas ini. Anti buang sampah di Texas itu bukan sih? Yang slogannya Don't Mess with Texas. Kesannya kan laki banget gitu. Nah, itu contoh paling sering disebut dan emang bagus banget. Kampanye itu sukses besar bukan karena ngomongin soal ayo jaga kebersihan atau kewajiban warga negara. Mungkin itu kurang ngena buat target utamanya, ya anak muda, terutama cowok. Terus mereka gimana? Mereka malah main di kebanggaan sebagai orang Texas, yang image-nya kan tangguh, independen gitu. Pakai figur idola lokal, pemain football, musisi country. Intinya, mereka ngeframe ulang nggak buang sampah itu sebagai bagian dari identitas kerennya orang Texas. Ah, jadi bukan soal lingkungannya, tapi soal ini loh cara orang Texas sejati. Pinter banget. Benar, itu contoh cerdas gimana identitas bisa jadi nudge yang kuat. Jadi mulai dari sekedar ikut info, terus tekanan temen, salah paham asal, sampai ke urusan identitas, wah jelas banget ya. Kita ini nggak hidup di ruang hampa keputusan. Sama sekali nggak. Pengaruh sosial ini benar-benar kekuatan yang nyata banget dan sering nggak kelihatan, tapi terus-menerus ngebentuk pilihan kita. Dari hal kecil sampai perubahan besar ya. Iya, dari milih kopi pagi ini sampai ya arah perubahan masyarakat. Kadang pengaruhnya disengaja, kayak iklan atau politik. Kadang yang ngalir aja kayak tren atau kebiasaan di lingkungan kita. Intinya, kita semua ini saling nge-nudge satu sama lain, setiap saat. Nah, ini jadi pemikiran menarik nih buat Anda yang dengerin. Sekarang kan kita udah bahas nih, betapa dalamnya pengaruh orang lain ke kita. Coba deh besok atau nanti, amati sekeliling Anda. Pengaruh sosial apa aja sih yang lagi bekerja? Yang kelihatan atau mungkin yang nggak kelihatan, yang lagi mendorong Anda ke satu arah tertentu. Pertanyaan bagus tuh. Dan kira-kira, dengan kesadaran ini, apakah cara Anda melihat atau merespon arus di sekitar Anda bakal berubah? Sesuatu untuk direnungkan.